Mana tepuk tangannya dari Bandar Lampung. Masya Allah, terima kasih banyak sudah mampir ke Islami Tunda dan juga jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Buat adik-adik juga semuanya ya. Kita ingetin lagi tema kita pagi hari ini adalah jangan pernah menganggap buruk pilihan orang lain. Mungkin itu adalah menjadi pilihan baik atau solusi yang baik. Sebelum kita lanjut ya mendengarkan tausiah dari guru-guru kita ajak lagi jamaah semua untuk melihat sebuah video tayangan kembali tentang pengemis minta sedekah tetapi maksa. Bahkan nauzubillah min zalik mintanya uang jutaan. Coba kita intip tayangannya. Ini dia kita intip nih. Sosok emak-emak viral yang maksa minta sedekah kini tengah diburu Satpol PP Kota Bogor. Pasalnya pada hari ini, Minggu, 28 April 2024, emak-emak berinisial R itu membuat gaduh warga kawasan Asrama Kopasgat TNI AU di Jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Sebelumnya, emak-emak tersebut diketahui sudah tiba di wilayah Bogor sejak Sabtu, 27 April 2024, kemarin. Harusnya kan ibu itu bersyukur. Bener. Dan memberi rezeki. Masya Allah. Jangan mengemis. Bener. Lagi kondisi kan badan masih sehat tuh. Apalagi ya. tuh. Kalaupun minta ya jangan seenaknya aja gitu. Jangan kayak ngerampok malah-malak ke jadinya. Tapi bener ya tadi ya. Jadi Ustadz Maulana selalu ngingetin saya, Li, jangan pernah minta-minta. Kalau kita bisa kerja. Karena apa? Karena nanti kita malu di hadapan Allah. Muka kita katanya ini nggak ada kulitnya. Ibu mau mukanya nggak ada kulitnya, Bu? Jangan dong. Hadap sama Allah. Nggak mau kan? Nah, kasih tahu sama ibu yang tadi kalau kenal. Nggak kenal juga ya. Dia dari Lampung, jauh di Jawa Barat, Masya Allah. Makasih ibu ya. Ya Allah. Ngapain salaman? Iya, ibu itu saya minta mic-nya dia ngajakin salaman. Ada salam-salaman. Iya, makanya ya Allah. Ntar saya ambil wudhu lagi nggak apa-apa, udah batal. Oke, lanjut lagi jamaah. Ini kita lanjut nih, kita panggil guru kita Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tuh dia ngancium. Iya. Ustadz Syam, ini kita lanjut nih. Ada orang nih, kita case by case ya. Ada orang yang sering dihujat karena katanya dia pamer saat memberikan rezeki. Contoh ya, dia bagi rezeki di sosial media. Pak, saya pegang nih. Coba ini contoh saya bagi rezeki ke sini nih. Coba contoh. Yang Saya orang kaya nih, saya orang kaya. Saya orang kaya. Ada orang lagi pakai. Saya bagi rezeki. Gitu ya. Pak, ini sembako buat Bapak. Bapak ngomong, bilang terima kasih banyak saya udah bagi sembako. Ayo bilang ya. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mulai. Makasih. Jadi kasih sembako. Bapak udah dikasih kok jutek banget mukanya. Kayak gak ikhlas. Begitu contohnya, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Habis itu diambil lagi. Iya. Kan mempermalukan. Iya, silakan Ustaz. Kan contoh. Baik, tapi guruku Ustadz Maulana Habib Usman Ustadz serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah. Di antara orang-orang beriman mestilah ada sikap ataupun sifat senang berbagi kepada orang lain. Namun Al-Quran mengingatkan agar jangan sampai pahala daripada sedekahnya ini batal. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan pahala sedekah. Satu, al-mannu, menyebut-nyebut. Dulu saya bantu itu. Dulu di rumah tinggal itu. Dulu waktu sekolah beasiswa dari kami itu. Sekarang udah sukses itu. Menyebut-nyebut, subhanallah. Yang kedua, menyakiti perasaan. Al-adha, menyakiti perasaan penerima. Ayo yang yatim kumpul-kumpul, yang yatim sebelah sini, yang duafa di tengah, yang janda-janda sebelah kiri.
Ada itu kadang kalau santunan anak yatim di baris kayak gitu, hati-hati, menyakiti perasaan para yatim. Mereka mengatakan, seandainya saya bukan yatim, saya juga tidak mau naik di panggung ini. Ayo yatim-yatim baris-baris, nak yatim sini, subhanallah. Atau yang miskin-miskin di belakang, itu kadang acara judulnya santunan anak yatim, tapi menyakiti perasaan anak yatim. Nah kemudian apalagi yang membatalkan ria, apa itu? Pengen dilihat oleh manusia. Kalau masalah posting, ada kadangkala posting itu untuk memotivasi, ada kadangkala posting itu untuk membanjiri sosial media dengan kebaikan, ada kadangkala posting itu bukan mengharap likes, bukan mengharap sesuatu, tapi mengharap ridha Allah, cuman agar orang lain mencontohnya. Nah ini insya Allah masih aman-aman saja. Makanya kita jangan gampang ngehujat orang. Pernah diceritakan oleh guru kita Habib Utsman, ada seorang yang dibunuh tapi dikatakan dia kafir ya Rasulullah, dia ngucap syahadat biar selamat aja nggak dibunuh. Tapi ternyata kata Nabi, seandainya kau belah dadanya, apakah engkau tahu isi hatinya? Nggak tahu isi hatinya. Maka tugas kita kalau ada sesuatu orang posting kebaikan, kita husnudzon aja dan berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya juga bisa berbuat baik seperti Amin. ini. Tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Oke, sekarang kita mau masuk ke segmen kesempatan tanya jawab sama jamaah. Tapi sebelum jamaah bertanya, jamaah ditanya dulu. Ustaz bertanya. Buka gerak-gerak. Ibu aja ya. Iya. Dikasih lagi temennya. Ibu mau ditanya. Berdiri, Bu. Ibu mau ditanya, ibu diri. Ibu namanya siapa, Ibu? Ibu namanya siapa? Dengan Namanya? Ibu apa? Bu Rohana. Ibu Rohana. Bagaimana menyikapi kepada seorang orang tua yang suka memarahi anak? Anaknya nggak mau belajar dimarahin sampai nangis. Mana tuh kalau ada orang tua suka marah-marah sama anak? Kesel dong sayanya. Kesel. Ibu anaknya apa orang tuanya? Saya orang tuanya. Nah, ibu marahin anak gak bu kalau anaknya nggak mau belajar? Anaknya udah punya cucu sayanya. Udah punya cucu. Waktu anaknya kecil kan gak langsung punya cucu, kecil dulu. Mana sih ilmu ini? Iya. Masa anaknya lain langsung punya cucu juga? Iya enggak. Waktu anaknya kecil, Iya. apa ibu suka marahi anak? Marah juga. Marah juga. Iya, tadi Marahnya gimana? Ah. Ya kadang-kadang nggak mau belajar, nggak mau Ah. ngajar. Caranya coba praktekkan. Marahin coba gimana? Ini anaknya nih, ini anaknya bu. Nih marahin bu. Sama Pak Jangan. Ustadz. Ya jangan. Marahlah sama tongkat saya. Iya ini anaknya ibu. Ceritain Ini anaknya tongkat. ibu, marahin. Marahin bu. Nak, kamu harus belajar supaya jadi anak pintar. Oh gitu. Itu mah bukan marah. Itu mah nasihat. Iya. Makasih banyak ibu. Tepuk tangan buat Ibu Rohana. Masya Allah. Silakan Ustaz. Kayaknya yang cocok marah-marah ibu ini deh. Kenapa begitu? Mukanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terusus kepada orang tua, jangan pernah marah sama anak. Anak tidak boleh dimarahin. Galak banget. Yang dimarahin bapaknya sama ibunya. Anak tidak boleh dimarahi. Ketika anak dimarahin, menjadikan anak penakut, menjadikan anak apa? Dibully oleh orang tuanya sendiri. Kamu itu kenapa? Kamu, ya Allah. Ingat ya, bisa jadi orang pintar di bidang yang lain. Mungkin kalah, jelek dalam bidang hitungan, tapi tulisannya bagus. Mungkin kalah dalam bahasa Indonesia, tapi bisa matematikanya bagus. Atau sejarahnya, anak itu punya keahlian masing-masing. Jangan paksa monyet berenang. Jangan paksa ikan manjat, karena beda keahlian. Mana tepuk tangannya ini? Pelit banget sih. Jamaah, tidak boleh anak dimarahin. Kapan anak dimarahin? Tumbuh kembangnya nggak bagus. Otaknya, bukan tingginya, aku dong. Otaknya. Karena jangan sampai nanti orang berkata, oh berarti yang pendek suka dimarahin ya. Bukan, tumbuh kembang otaknya. Maka rusaklah otaknya anak yang suka dimarahin, terputus saraf-saraf otaknya itu. Dia tidak, ya, tidak begitu caranya. Apalagi, jangan pernah memarahi anak, menyebabkan anak stres, depresi. Apalagi, jadi sudah berapa nih? Jangan marah sama anak karena apa? Penakut, depresi, rusak otaknya. Ada lagi nih,
Ketika anak suka dimarahi, menyebabkan anak itu kelak jadi pemarah juga. Coba kalau kita mendidik anak kayak melempar bola, baliknya kenceng. Kalau pelan-pelan, pelan-pelan juga. Nah, Padli. Iya Pak. Padli. Iya Pak. Padli. Apa sih Pak manggil-manggil mulu? Heran gitu Itu ya. contoh. Itu contoh. Iya. Maksudnya sudah habis durasi. Oh iya. Satu lagi. Iya. Satu lagi. Ya. Kepada orang tua yang suka marahin anak, itu menyebabkan anak tidak mau bersosialisasi. Bersosialisasi. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana ini, Masya Allah. Kita lanjut jamaah. Kita tanya jawab lagi, kita lanjut lagi ya. Kita mau kasih kesempatan jamaah kembali untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo mana? Ya, gantian dari sebelah sini dulu nih. Nah, yang ini dulu nih Ibu nih. Jamnya bagus nih. Tuh, silakan Bu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yusmaria dari Majelis Taklim Torikus salam. Ibu kalau mau beri salam, kasihlah kesempatan Kita untuk menjawab Bu. Saya lagi bingung. Saya lagi nunggu dia selesai. Saya baru mau jawab. Kita mau jawab. 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Ibu. Ibu mau nanya apa? Tanya sama Pak Habib Usman. Sama Habib Usman boleh. Ibu, silakan. Bila ada orang yang jarang bersedekah harta, bahkan sampai dikatakan orang nggak punya, tapi sebenarnya orang tersebut selalu bersedekah dengan memberikan makanan. Masya Allah. Apakah orang tersebut sama pahalanya dengan bersedekah uang? Oke. Terus hujatan orang itu padahal buat orang yang bersedekah tersebut. Bagaimana itu Pak Ustadz Habib? Oke, terima kasih banyak Ibu. Maksudnya saya paham ya. Habib Mas paham nggak maksudnya Bib? Dia nggak punya duit nih. Dia kasih sedekah cuma nggak pakai duit, pakai makanan. Udah, aman. Makasih banyak Bu gitu. Tepuk tangan buat Ibu, Masya Allah. Silakan Bib, Pak Habib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah ini mengingatkan sebuah kisahnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat beliau yang bernama Thauban. Sebagaimana sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ketika dalam keadaan sakaratul maut yang disampaikan oleh istrinya kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kenapa kurang jauh? Kenapa kurang jauh? Yang kedua, kenapa kurang banyak? Yang ketiga, kenapa enggak yang baru? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah bersama Thauban, sholat asar berjamaah bersama Thauban, maghrib berjamaah sama Thauban, isya pun berjamaah bersama Thauban. Satu ketika Thauban enggak ada, Rasulullah bingung, kenapa Thauban enggak ada? Di waktu subuh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke rumahnya Thauban untuk melihat Thauban mungkin sakit, mungkin kurang enak badan, atau mungkin dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala angkat atau cabut nyawanya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai di rumah Thauban dengan perjalanan kurang lebih 3 jam, masuk waktu duha lewat, yakni sudah masuk kira-kira jam 8-an atau setengah 9-an, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetuk rumahnya Thauban. Ketika ketuk, keluarlah wanita menangis. Thauban telah berpulang ke rahmatullah. Tapi aku bingung ya Rasulullah, ada kalimat terakhir yang disampaikan Thauban, kenapa kurang jauh? Yang pertama kurang jauh. Apakah jawaban baginda Rasulullah SAW? Maknanya adalah kenapa dia kurang jauh berjalan ke masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal jalannya sudah 3 jam. Yang kedua, saya nggak ceritakan itu. Yang kedua, kenapa kurang banyak? Dia bersedekah, dia hanya punya 1 susu 1 gelas, atau dia punya roti 1 sobek, diberikan setengahnya. Maka setengahnya ini kenapa enggak semuanya? Disinilah yang disampaikan, harta yang disedekahkan dengan makanan ataupun susu yang dikeluarkan dengan ikhlas karena Allah jauh lebih berharga daripada uang yang dikeluarkan. Ketika dia ikhlas karena Allah, dia nggak pamer, dia nggak riya, tapi karena Allah dia berharga nilainya. Dan orang yang ngomongin dia
Yang hujat dia, pahala dia dapatkan banyak. Jadi tadi sampaikan oleh Ustadz Syam, bahwasanya media sosial itu bisa memotivasi, bisa untuk kebaikan, bisa juga riya berjamaah. Jadi tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyah. Semua tergantung daripada niat. Kalau niatnya karena Allah, mencari ridhonya Allah, motivasi orang-orang sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengeluarkan hartanya untuk agamanya Allah, maka dia niat karena Allah, pahala yang besar baginya. Amin. Tepuk tangan dong, Bu. Nah, Ibu itu ya tadi Ibu ya, jawabannya dari guru kita Habib Usman. Walaupun tadi Ibu ngucapin salam nggak kasih kesempatan saya buat jawab. Oke, kita coba kasih kesempatan lagi buat yang lain bertanya. Yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh, yang atas, bentar Bu, saya samperin nih, bawain mic-nya. Izin Ibu, maaf, iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaitun Hartini dari Masjid Taklim Tarikotul Salam. Tepuk tangan dong. Ibu panggilannya Ibu siapa? Ibu Zaitun. Ya, Zaitun. Oke, pertanyaannya Ibu Zaitun. Pertanyaannya adalah ditujukan kepada Ustadz Syam. Oke. Izin Ustadz mau bertanya. Ayo silahkan. Ada anak yang selalu dimarahi orang tuanya karena dia terus menerus bermain game sampai anaknya ngamuk kalau dimarahin karena dimarahin terus. Tapi ternyata anak tersebut punya prestasi e-sport, Ustadz. Apa itu e-sport, Bu? Dunia e-sport itu game. Game online. Nah, jika seandainya seperti itu, bagaimana? Apakah tetap dilarang atau kita kasih main game terus-terusan? Sedangkan game itu kan kurang baik juga, Ustadz, untuk anak tersebut. Itu saja pertanyaannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Ibu ini dilema. Ya kan, dia berprestasi anaknya dalam game, tapi kalau dikasih kesempatan main game terus, akhirnya takutnya otaknya kurang bagus karena taunya game doang atau pelajaran. Mohon izin silakan Ustaz Syam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surah Luqman ayat 13-14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kisah indah tentang seorang orang tua yang menasehati anaknya dengan bahasa kelembutan dan kecerdasan yang luar biasa dimiliki oleh Luqmanul Hakim. Menasehati anaknya, ternyata nasihat pertamanya adalah, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan pernah menyekutukan Allah. Maka inilah yang penting untuk dinasehatkan ataupun ditanamkan ke dalam hatinya anak. Jangan yang pertama kamu harus taat sama orang tua, bukan. Taat dulu sama Allah, taat dulu sama Allah. Baru setelah itu untuk berbakti kepada orang tua. Pertanyaan ibu tadi, ada anak yang terus-terusan main game. Kalau terus-terusan berarti sudah salah. Terus-terusan, ada kata terus-terusan. Namanya permainan itu tidak ada yang abadi. Maka permainan itu mestinya menjadi selingan saja. Ada waktu untuk main game. Saya rasa ibu-ibu yang hadir di sini juga ada yang di HP-nya ada itu apa namanya, blok-blok apa segala macam itu yang warna-warni digeser-geser ya, subhanallah. Jangan kan anak-anak sekarang, ibu-ibu juga main game. Subhanallah. Nenek juga juga main game. Biar nggak pikun katanya. Nah, maka ada remnya. Apa remnya? 1, tidak menyekutukan Allah. 2, tidak membuat anak melawan orang tua. 3, tidak berjudi, karena banyak juga permainan mengandung judi. Dan ini masalah terbesar sekarang yang dihadapi oleh orang tua dan juga para pendidik di Indonesia ini, menghilangkan ataupun membumi hanguskan yang namanya judi online. Mudah-mudahan seluruh guru, pengajar, orang tua dan juga pemerintah bisa bekerja sama menghilangkan namanya judi online ini, karena sangat berbahaya. Kemudian yang dikatakan anak
anak itu kan ada kategorinya. Kalau 1 sampai 7 raja. Pokoknya raja apa maunya kasih sudah. Namanya raja kasih. Kalau kita taat sama turuti apa maunya anak di 1 sampai 7, insya Allah gampang nanti taatnya kalau udah gede itu. Ya jangan sampai 1 sampai 7 usia rajanya ini kita tidak turuti. Setelah itu jadi tawanan. Apa itu tawanan? Dikasih makan, dikasih pulsa, dikasih apa tapi ada aturannya. Masya Allah. Jadi yang bagus sebenarnya semuanya dikasih ya. Dikasih. Main game dikasih buat hiburan. Jangan lupa belajar. Ada aturannya. Jangan lupa juga sholat. Udah asik main game gak sholat bahaya juga. Makasih banyak. Jangan sampai melawan orang tua gara-gara game. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, satu lagi dari sebelah kiri saya mau kasih kesempatan satu lagi, yuk angkat tangan. Nah, yang di bawah sekarang yang belum nih. Aduh sebentar, mohon izin. Mana ini Ibu ya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida dari Majelis Taklim Thariqos Salam dari Bandar Lampung. Thariqos Salam. Ya. Ya. Oke, tepuk tangan dong Bu. Ya Allah ya Robbi. Saya mau Silakan Ibu ya. saya mau bertanya dengan Habib Usman. Habib Usman, boleh Bu. Tanya dong Ustadz. Iya Bu, silakan. Bagaimana cara agar kita tidak selalu memandang buruk pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain dengan ikhlas karena biasanya suka sirik. Iya, apalagi penghasilannya gede, sirik pasti. Ada teman saya Bu, saya itu syuting sinetron, saya syuting yang lain, ada yang ngitungin duit saya, ada. Itu saya, Ibu. Iya, Ibu aja pertanyaannya. Sudah, terima kasih Ustadz. Iya, tepuk tangan dong buat Ibu, Masya Allah, makasih. Bib, izin Bib, atau dibalas, dijawab maksudnya. Iya, silakan. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kalimatnya dari Ustaz Maulana, Bu, banyak bersyukur, Bu. Bukan begitu, Ustaz. Jadi Ibu harus banyak bersyukur. Kenapa harus banyak bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kita makhluk. Allah mau kasih siapapun itu kehendak Allah. Kalau Allah mau kasih Mas Fadli kerjanya banyak, ya udah, nggak apa-apa, itu kehendak Allah. Kalau mau Allah kasih Ustadz Maulana jobnya banyak juga nggak jadi masalah, itu kehendak Allah. Kalau misalkan Ustadz Sam lagi kurang jobnya, itu kehendak Allah juga. Misalkan, giliran 2 baik 1 nggak baik, masih harus ada contoh nggak baiknya juga, emang benar. Kalau misalkan suatu saat jobnya banyak melebihi Ustadz Maulana, nggak jadi masalah, itu kehendak Allah. Karena Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Hari ini Ibu susah, jangan sirikin orang yang mampu. Hari ini Ibu belum mampu, jangan sirikin orang yang lebih mampu lagi, jangan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Taala berikan, maka Allah akan diazab sama Allah. Azab Allah besar. Berterima kasih kepada Allah, Allah selamatkan. Bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya. Nggak bersyukur sama Allah, diazab sama Allah. Berterima kasih kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya dapat segini. Nggak usah lihat ke atas, nggak usah lihat. Lihatlah yang ada di dalam kita, di diri kita, dan apa yang kita dapatkan. Berkacalah kepada diri kita, jangan berkaca kepada orang lain. Janganlah kalian melihat ke atas kepada orang yang hartanya banyak. Tapi lihatlah kalian ke bawah, sehingga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Melihatlah kalian ke atas kepada mereka yang alim, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga kalian bermotivasi untuk selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Ini contoh baru. Giliran kalau misalnya orang ibadah nggak dilihat, nggak ngiri. Giliran orang kaya ngiri. Ngeliat orang lebih bawah di kita lebih susah banyak sebenarnya. Cuma dia nggak pernah bersyukur aja dengan apa yang dia punya, gitu ya Bib ya. Makasih banyak jazakallah khair. Makasih banyak juga Ibu. Tepuk tangan dong buat guru-guru kita. Oke, nanti kita lanjut lagi buat jamaah Islam Tinda yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita masih akan mendengarkan amalan dan juga doanya apa nanti kira-kira nih, supaya kita rezekinya juga bagus terus dan selalu bertambah. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam Tinda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.